Halo, halo, apa kabar Anda semua? Ketemu lagi kita di akhir pekan ya. Eh, kita akhir pekan kudunya, seperti biasa saya selalu ngomong gitu, kudunya kita ngomongin hal yang rileks-rileks itu. Tapi kelihatannya hidup di Indonesia ini sekarang ini Bung Rocky kita akhir pekan pun sebelum kita nggak bisa terlalu santai ya, karena banyak sekali peristiwa-peristiwa politik yang menyedot perhatian publik dan ya mau nggak mau mesti kita diskusikan Bung Rocky. Ya, semua peristiwa politik harus kita diskusikan secara mendalam terutama karena kenapa mesti mendalam? Karena politik kita sekarang makin lama makin dangkal gitu. Dan kesempatan untuk berdebat soal politik menjelang 2024 sepertinya hilang karena ini saya ada di Gunung Pancar itu dan tadi malam diskusi dengan mahasiswa tentang bisa nggak debat politik itu bermutu. Saya bilang kita punya 17 partai mau berdebat selama 75 hari. Itu artinya satu partai itu saya itu cuma 4,5 hari efektif kampanyenya kan. Jadi bagaimana mungkin 4,5 hari per partai itu mau mendalami soal-soal politik masa depan tuh. Jadi dari segi teknis itu udah nggak mungkin itu. Nah, mahasiswa berupaya untuk meminta KPU bikin debat di kampus karena KPU larang debat di kampus. Dan itu soal bagus. Tetapi itu pikiran mahasiswa, pikiran elit lain lagi yaitu menunda pemilu kan. Demikian juga soal-soal yang teknis mungkin yang tadi menyebalkan tapi tetap kita mesti bahas. Itu masalah kita. Iya, iya. Makanya itu banyak sekali yang bertanya pada saya gitu, kenapa FNN tidak menyoroti khusus soal ada partai baru dan sebagainya gitu. Terus saya tanya, memang serius itu partai-partai baru bisa berlaga pada pemilu? Karena itu dari situ aja kan tadi ada sebut cuma 4,5 hari mereka diberi kesempatan dengan waktu yang pendek. Ini kan sebenarnya menunjukkan betapa pemerintah itu melalui KPU mendesain bahwa ini bukan soal yang serius gitu ya, bahwa bagaimana publik memahami pilihan-pilihan partainya gitu. Sama halnya dengan juga, oh, lu nggak perlu penting lihat visi dan misi gitu, yang penting lihat elektabilitas gitu. Ya itu artinya kan maksudnya visi dan misi diperdebatkan panjang. Ini dalam 75 hari, 17 partai berebut publik untuk mengucapkan visinya. Bagaimana dalam 75 hari ada 17 partai berebut? Itu artinya setiap partai cuma kebagian 4,5 hari. Nah, visi apa yang bisa dimenangkan dalam kampanye 4,5 hari per partai? Itu artinya lebih baik kirim amplop daripada kirim visi dan misi kan. Jadi ini juga kita bayangkan bahwa memang nggak bermutu pemilu hari ini kan. Jadi kalau pemilu yang lalu masih berapa 120 hari atau 4 bulan itu kan kampanye. Ini betul-betul dan dilarang untuk memulai kampanye yang bahkan cuma sosialisasi itu. Tunggu aja periode resminya itu cuma 75 hari dibagi 17 partai. Jadi bayangkan misalnya kualitas pemilu nanti itu. Nah, kita mesti anggap ini juga desain yang memang dimaksudkan supaya rakyat jadi dungu aja deh supaya gampang dikasih amplop. Kira-kira itu Ya, problem ya, saya sampai kita. sekarang jujur belum bisa memahami terminologi apa mencuri start kampanye itu ya. Karena saya kira kan bagian apa pengertian kampanye itu dan kalau boleh hanya kampanye selama masa kampanye. Saya kira sebenarnya selama sepanjang masa orang partai-partai politik, para tokoh-tokoh politik boleh berkampanye dalam pengertian dia mensosialisasikan ide-ide gagasannya, visinya. Yang nggak boleh mungkin yang perlu dilarang itu ada aturan tempat-tempat yang tidak boleh digunakan untuk kampanye, misalnya lembaga pendidikan. Kalau pendidikan mungkin SMA ke bawah saya kira ya, kalau di kampus tuh justru malah kita dorong kan begitu ya Bung Rocky, tempat-tempat ibadah mungkin itu yang memang kita sepakati, tapi kalau masa kampanye harusnya kan bisa terus menerus. Itu namanya mencuri start. Kalau startnya memang nggak cuma 75 hari. Jadi kalau dia mencuri start itu, istilah itu kan mesti di dalam periode. Ini kan di luar periode. Jadi ada ketakutan orang untuk melihat kampanye di luar jadwal. Terus setiap hari mesti partai putih yang udah berkampanye. Dan sekarang kita cuma lihat menunggu nanti Ganjar versus Anies. Ya partai politiknya juga nggak tahu kan isi pikirannya kan. Anggota legislatif juga mesti berkampanye karena mereka yang akan buat regulasi itu. Jadi terlihat betul bahwa ya gampang aja nggak akan ada pemilu yang berkualitas. Karena itu akan dibuat sedemikian rupa supaya penundaan perpanjangan pemilu itu bisa diloloskan dan mungkin dibuat akan ada perpu penundaan pemilu. Jadi kalau kita bayangkan tuntutan mahasiswa supaya debat yang berkualitas itu pasti batal.
Karena orang berpikir kalau debat berkualitas, ya pasti yang diterima di kampus cuma Anies. Kira-kira dia orang kampus kira-kira. Jadi ini juga kecurigaan-kecurigaan yang nggak masuk akal. Sementara KPU udah kehilangan moral karena beberapa kasus 2 hari lalu tuh yang menganggap KPU udah curang. Jadi sekali lagi kita masuk dalam tahun politik di mana kedangkalan itu justru jadi disebarluaskan kedangkalan politik. Nah itu pentingnya kita di FNN selalu mengembalikan uraian politik itu dalam kedalaman untuk mengatasi kedangkalan para politisi. Nah kan ini ada yang sangat kritis melaporkan Anies Baswedan karena dianggap mencuri start, dan kemudian Bawaslu sih menilai ini belum adalah mencuri start, tapi secara etika saja dianggap yang tidak tepat. Bagaimana halnya dengan para pejabat publik yang menggunakan berbagai fasilitas negara gitu justru untuk sosialisasi dia, yang sebenarnya walaupun dia tidak menyebut sebagai capres, dia juga akan jadi capres atau cawapres. Kenapa nggak itu yang betul, Bang? Dia bukan mencuri start, mencuri waktu yang harusnya dialokasikan publik, mencuri fasilitas, semuanya dia udah curi itu. Tapi karena sorotannya pada Anies, dianggap Anies mencuri start. Sebagai apa? Sebagai calon presiden. Koalisinya aja belum sepakat tuh apa masalahnya? Jadi terbaca memang psikologi kecemasan, dan itu yang membuat orang merasa ya pemilu pasti akan dibuat curang supaya menjegal Anies. Jadi kita selalu waspada bahwa penundaan pemilu itu sebetulnya hanya untuk menjegal Anies supaya nanti kalau pemilunya selesai ditunda, Anies sudah mengalami delegitimasi. Nah, delegitimasi itu dimulai dari Jakarta tuh. Kegiatan pejabat gubernur setiap hari ditugasin untuk jelekin Anies tuh. Bukannya dia berupaya untuk cari calon untuk dia usung, ini calon yang ada justru dia jelekin kan. Kan di situ curangnya tuh sistemnya. Tapi dia nanti ya akan ada apologi itu. Enggak, bukan itu maksudnya. Jelas itu maksudnya. Ya kemarin kan Anda sudah berkali-kali mengingatkan Pak Gubernurnya, karena kan ngomong Anda tadi singgung itu Pak PJ Gubernur Heru Budi ini ya. Sudahlah, nggak usah bikin macam-macam, namanya juga dia pejabat sementara gitu ya, yang apa kalau anak muda sekarang nyebutnya gubernur giveaway gitu. Tapi alih-alih kalau memang targetnya dia mendowngrade Anies, yang terjadi itu malah ini bisa backfire nih kalau saya amati Bung Rocky. Banyak sekali kebijakan-kebijakan dia yang sekarang ini justru dipersoalkan bukan hanya oleh oleh pendukung Anies, tapi juga oleh pendukung Pak Jokowi. Yang terbaru ini yang sekarang saya lihat viral sekali di media sosial ini, ada namanya kebijakan dia menghentikan ini apa namanya ya, PJLP. Saya mesti baca ini, ribuan petugas PJLP DKI menangis gara-gara pejabat gubernur Heru rakyat kecil bakal jadi pengangguran semua. Rupanya begini, PJLP itu penyedia jasa lainnya perorangan. Ini arti kayak semacam tenaga kontrak ya di kantor-kantor pemerintah Pemprov DKI itu sekarang dibatasi usianya itu sampai 56 tahun. Jadi artinya mereka yang sekarang berusia menjelang 56 tahun atau yang sudah lewat 56 tahun berarti tahun 2023 akan jadi penganggur. Wah, ini Anda bayangkan, ini mereka ini kan orang yang punya pensiun apa, Bung? Kalau tiba-tiba dikasih tahu besok lu berhenti ya, lu pensiun ya, dan itu nggak saya kira nggak ada pesangon atau gaji atau pensiun gitu. Kemarin saya naik pesawat dari Banda Aceh ke Jakarta. Pramugarinya justru direkrut dari yang udah berusia tuh kan. Jadi sebetulnya apa poinnya itu pakai usia kan? Itu juga menghina orang tua tuh, maksud saya nih, karena nggak bisa lagi mendaftar di DKI itu kan. Jadi sebetulnya justru dalam keadaan ekonomi yang sulit, mestinya government itu spend itu kan intinya begitu tuh, supaya ada daya beli dari kalangan tua ini atau kalangan yang dia sebelum bukan tua, kan dia punya keahlian tuh. Tetapi sangat mungkin karena itu kebijakan Anies di awal rekrut supaya ya mungkin jadi petugas di taman-taman kota itu kan nggak perlu anak muda kan, justru petugas di taman kota itu harus orang yang tua supaya berwibawa tuh di taman-taman kota yang dibuat Anies untuk nerangin kebersihan tuh. Jadi kelihatannya Pak pejabat gubernur ini dia bypass aja semua yang berbau Anies, dia mau hilangkan, dan itu tadi backfire-nya terjadi itu karena orang nggak simpati lagi kan. Padahal dalam keadaan ekonomi yang buruk harusnya lowongan kerja itu dibuka bukan dihalangi. Ini nggak paham juga dia public policy dalam keadaan darurat kan. Dia mesti bikin counter cycle itu, mesti melawan kebiasaan itu.
Jadi ya sistem ekonomi yang berkali-kali jadi pelajaran di dalam kebijakan publik, yaitu state spending dikeluarin supaya rakyat ada kerjaan, mau kerja apapun, mau dia tua mau muda, yang penting dia ada kerjaan supaya harga dirinya ada, daya belinya ada kan, supaya ekonomi tumbuh kan. Jadi nggak paham juga nih pejabat gubernur tentang fungsi jabatan dia untuk menciptakan gairah ekonomi di ibu kota. Ya, karena tadi benar tuh. Kalau pramugari, saya juga pernah naik American Airlines, yes. Kalau sekali-kali dapat itu banyak sekali pramugari yang sudah sangat senior-senior yang kalau kita bayangkan kan biasanya pramugari itu yang cantik, yang masih bodinya seksi. Kalau American Airlines nggak ada sama sekali, dan di sana itu dianggap itu diskriminasi kalau persoalan itu. Di Jepang saya kira, Bung Rocky Anda melihat di stasiun kereta banyak sekali pekerja senior ya. Ya, bekerja senior yang ya bahkan munggut puntung rokok yang biasanya dibuang oleh orang Asia kalau ke Jepang tuh diam-diam di pojok-pojok pohon kecil yang merokok. Tapi nanti ada orang yang secara resmi dia pungut aja tuh. Dan mungkin dia ditugaskan untuk pungut. Ada yang ditugaskan untuk kasih penalti. Jadi pekerjaan di ibu kota itu banyak betul. Dan mereka yang disebut penganggur sebetulnya punya potensi untuk membersihkan ibu kota, menjaga keamanan. Dan itu fungsi dari orang yang udah berusia tuh. Jadi gubernur nggak mengerti bahwa bonus demografi itu bukan sekedar anak mudanya, tetapi kelebihan tenaga kerja yang bermutu itu yang memungkinkan ekonomi ditumbuhkan tuh. Jadi bonus demografi untuk kalangan yang udah berusia kan udah sama aja tuh prinsipnya kan. Saya kira kita mudah-mudahan aja ini ada perubahan ya, karena ini ramai sekali di media sosial kebijakan itu. Saya kira tidak perlu ya, karena satu jelas dia akan makin merugikan citra Pak Jokowi. Pengangguran akan bertambah. Dan orang-orang seperti, dan kita rumusnya seperti ya, saya baku, kalau ada pengangguran bertambah, itu pasti krisis sosial akan muncul, kejahatan juga akan muncul gitu. Dan ini yang kayak saya kira mungkin tidak disadari oleh Pak Gubernur gitu, hanya sekedar main potong aja berbagai kebijakan. Ini gubernur yang mungkin dia segera ditugaskan untuk memeriksa yang mana yang bisa mengurangi antusiasme pada Anies kan. Kan orang nggak mengerti ini fungsi gubernur apa kan. Kan selalu ada semacam dalil di dalam keadaan ekonomi memburuk maka lakukan apa yang disebut Keynesian, kebijakan Keynesian, yaitu state spending tuh. Itu yang bahkan di Amerika orang anggap bahwa tetap Keynes itu penting karena dalam keadaan resesi ekonomi mending negara itu keluarin uang supaya ada pekerjaan. Itu nanti impactnya juga adalah pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau misalnya seorang pejabat itu sekedar berpikir untuk menerima perintah atasannya, dia nggak mengerti bahwa rakyat jengkel dengan soal-soal semacam itu. Dua orang tua diberhentikan, itu tiga anaknya akan jadi oposan pada Jokowi kan itu intinya tuh. Jadi dia nggak paham tuh impact negatif dari kebijakan yang dulu itu. Tapi ternyata gini, kemarin dia ditanya dalam sebuah forum rupanya di Pemprov DKI, ditanya oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, apakah Pak Heru itu akan maju pada Pilkada 2024? Menurut dia enggak, dia berhenti cari orang yang lain saja lah, kata dia. Ini sangat berat ternyata menjadi Gubernur DKI Jakarta itu. Ya itu memang artinya kalau dia berpikir dia mau maju, dia akan pulihkan citra dia supaya maju. Jadi kalau dia bilang dia nggak mau maju, ya memang dia cuma disuruh untuk menghalangi Anies kok. Jadi kesimpulannya begitu. Dia mau maju nggak mungkin, karena itu mending dia halangi Anies untuk maju kan. Jadi bagian-bagian dangkal dari politik justru diperlihatkan di pusat pemerintahan ibu kota kan. Kan itu kan. Kita mau ingin supaya Pak Heru itu maju aja, karena itu bikin reputasinya. Tapi mungkin juga skrupnya sampai di situ aja, tuh timernya sampai di situ. Timer Anda cuman sekian bulan dan manfaatkan itu untuk membuat Anies jadi buruk citranya di DKI. Kira-kira itu kan. Itu sayang sekali itu kalau di remote dengan soal dendam aja. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Kita nanti lanjutin lagi kita ngobrol ya dengan topik-topik yang berbeda. Tapi sekali lagi kita tetap mengawal praktek-praktek politik Indonesia, etika politik di Indonesia dengan startnya kita mulai dengan 0%. Ya, kalau mau maju bermutu mulai dari 0%. Oke.